Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di channel 2. Jadi di sore kali ini tuh gue mau bikin video sesuai dengan permintaan para subscriber tercinta. Subscriber tercinta gak tuh? Ya, videonya itu video tentang clutchless shifting. Jadi berhubung banyak banget yang komen di YouTube gua kayak Bang, gimana sih caranya clutchless shifting, kayak perpindahan gigi tuh nggak pakai kopling. Nah itu kan gue sering banget tuh kalau lagi motovlog, emang suka kalau ganti gigi nggak pakai kopling. Jadinya banyak yang komen kayak gitu dan pengen tahu juga caranya seperti apa supaya clutchless shiftingnya tuh halus, nggak yang kasar gitu. Nah di video ini bakal gue kasih tahu ke kalian gimana sih caranya clutchless shifting. Oke, sebelum gue mulai prakteknya, gue mau sedikit menjelaskan tentang teori dari clutchless shifting. Jadi itu apa sih clutchless shifting? Sesuai dengan namanya, clutchless shifting itu mindahin gigi tapi tanpa kopling. Sebenarnya aman gak sih kalau mindahin gigi tanpa kopling? Sejauh ini, sejauh pengalaman yang pernah gue alami gitu ya aman-aman aja, mesin gue gak kenapa-napa sih. Itu kan berpengaruh di transmisi kan. Jadi gue melakukan clutchless shifting itu tahunnya dari 2014 dan sampai sekarang gue sering melakukan hal itu karena alasannya tangan gue yang males banget mencet kopling gitu, pegel kan. Apalagi kalau touring itu sering banget gue lakuin di perjalanan. Terus teorinya itu, jadi sebenarnya clutchless shifting itu nggak perlu yang kayak high RPM, di low RPM juga bisa, di RPM yang rendah gitu. Ini kayak contohnya gue lagi clutchless shifting di RPM yang rendah. Nah itu pindah gigi kan. Nah untuk di video kali ini gue hanya menjelaskan tentang upshiftnya doang. Jadi yang downshiftnya gue nggak bisa jelasin karena gue juga jarang pakai yang downshift. Bahkan terhitung kayak bener-bener kalau lagi kepepet aja gitu loh, downshift nggak pakai kopling. Dan itu menurut gue butuh keahlian khusus untuk bisa downshift tanpa kopling. Jadi lebih gampang yang upshiftnya ketimbang yang downshift. Secara teori sih kayak gitu. Soalnya gue praktekin juga nggak mudah gitu loh yang downshift. Gue merekomendasi kalau kalian pengguna clutchless shifting yang udah bisa ya, tapi yang udah kayak lancar menggunakan teknik tersebut, gue merekomendasi agar supaya lu sering-sering ganti oli. Karena kenapa? Karena itu demi kenyamanan sih. Kayak kalau olinya baru juga clutchless shiftingnya kan jadi seamless gitu kan, jadi kayak quick shift lah istilahnya tuh, kayak bener-bener nggak ada yang keras, nggak ada yang kasar. Nah itu direkomendasiin supaya sering-sering ganti oli. Terus sama sering ini sih, bersihin rantai, jadi biar lebih enak gitu loh. Oke, sekarang gue mau mulai prakteknya. Nah prakteknya ini gue mau menjelaskan. Sebenarnya gue nggak pandai banget sih ngajarin kayak tutorial gitu tuh, gue paling nggak pandai. Cuman ya gue lakuin sebisa mungkin demi kalian nih. Asli gue kalau suruh ngajarin orang tuh kayak aduh susah gitu. Cuman ya udah, gue akan usaha sebisa mungkin. Sekarang nih gigi berapa ya? Oh gigi 6. Sekarang gigi 5, gigi 4. Putar balik dulu deh. Putar balik. Nggak dapet jarak jalannya soalnya kalau ada lampu merah. Nah sekarang gigi 2. Gue oper ke gigi 3 dulu. Nah besok kita pakai gigi 3 ya. Nah gue pengen kasih tahu kalau pindah gigi nggak pakai kopling itu bisa di RPM rendah dan malah lebih halus ketimbang di RPM atas. Jadi contohnya tuh kayak gini. Ini di RPM 4000. Habis itu gue kendorin gasnya. Habis itu pindahin gigi. Perhatiin tangan kanan gue. Nah itu halus banget. Gue nggak pakai sama sekali mencet kopling. Nah terus di gigi selanjutnya itu juga gue mau ngoper di RPM 3000 deh nih ya, 3000. Terus habis itu gue kendorin gasnya. Habis itu gue masukin gigi. Tuh, itu nggak masalah. Dan memang lebih enaknya sih di RPM rendah. Gue kurangin lagi giginya. Sekarang di RPM 5000. Di RPM 5000 juga masih biasa.
kurangin gasnya, habis itu masukin giginya, terus kayak pindahin lagi nih. Nah, ke gigi 6. Kalau upshift itu gampang, cuman kalau downshift tuh susah cuy. Kayak contohnya lu kayak gini nih. Nah, itu downshift. Itu susah banget. Menurut gue itu susah. Butuh keahlian khusus, dan gue juga jarang makainya sih. Gue lebih make yang, oh my god, gue lebih make yang upshiftingnya. Jadi kayak contohnya ini gigi 5 masuk ke gigi 6 tanpa menggunakan kopling. Tuh gitu. Intinya sih kalau misalkan kalian mau kalau mau clutchless shifting itu cuman mengurangi gas sedikit, abis itu langsung naikin ke giginya gitu loh. Jadi jangan kalian kayak contohnya kayak gini nih. Ini kan gigi 5. Terus gue mau naikin ke gigi 6, kalian tuh nurunin gasnya, nutup gasnya kelamaan nih. Kayak contohnya kayak gini. Ini nutup, diganti. Nah, ini nggak bisa nih, gue udah injek kaki gue tuh udah nggak bisa tuh. Gue nggak bisa ganti gigi ke gigi 6. Kecuali kalau misalkan gue gas, gue tutup gasnya, habis itu langsung gue ganti. Nah, itu gue ganti ke gigi 6. Nih, di 6000, gigi 5, gas lagi di 6000, gigi 6 gitu. Itu adalah praktek dasarnya sih. Kayak kalau misalkan kalian udah bisa cepat naikin giginya, enak, halus, ya kalian bisa main di RPM 9000, 10000, itu nggak masalah buat yang doyan main speed gitu ya. Clutchless shifting itu ngebantu banget delay perpindahan gigi sih, apalagi yang punya kopling slip nih, kayak Saritem kan koplingnya agak bermasalah. Nah, itu bermanfaat banget sih kalau misalkan memang kalian suka main top speed gitu. Nah, ini gue pengen ngasih tahu contoh upshift dengan clutchless shifting itu yang cepet. Nah, itu 2 gigi sekaligus. Itu cuman kuncinya tuh ada di pergelangan tangan lu doang cuy. Jadi ngendorin buka gas, tutup gas, buka gas, tutup gas, kayak gitu. Ini turun ke gigi 3, ke gigi 2 deh. Nah, contohnya kayak gitu tuh, yang cepet. Dan itu semuanya halus, nggak ada yang kayak giginya terpaksa gitu ngopernya, nggak ada. Yang bunyi-bunyi kasar itu nggak ada. Jadi gue mau muter sekali lagi buat ngasih tahu ke kalian gimana sih contoh-contoh kalau upshifting tanpa menggunakan kopling. Ini dari gigi 1 ya. Ini gigi 1. Nah, kalau gigi 1 tuh ke gigi 2 agak lompat. Gigi 2 ke gigi 3. Gigi 3 ke gigi 4. Dan selanjutnya gitu. Nah, ini contoh kayak downshift nggak pakai kopling. Nah, itu ada blipnya di tangan lu itu, kayak nih lagi. Nah, itu turun gigi, naikin lagi. Cuman gue nggak terlalu merekomendasikan kalau downshift ya, soalnya kalau downshift itu bener-bener lu mesti punya feeling tersendiri gitu loh. Susah banget. Gue pakai downshift itu kalau bener-bener lagi kepepet, gue lagi main di sirkuit nih, kayak contohnya lagi di BSD, dan gue mau late braking, itu kadang-kadang gue suka downshift dan suka lupa mencet kopling. Gitu sih. Sekarang gue pengen kasih contoh kalau di high RPM, jadi RPM tinggi. Gue putar balik dulu bentar. Ini gigi berapa nih? Oh, gigi 1. Nah, kalau contohnya di high RPM tuh kayak gitu. Coba sekali lagi ya. Nah, itu sedikit contoh kalau di RPM tinggi. Gue nggak bisa nyobain sampai redline karena kalau redline itu terlalu liar. Ini motor Saritem tuh bahaya banget. Gue nggak berani dan jalanannya juga cukup rame. Jadi contoh yang high RPM segitu aja. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian pengen ganti gigi tanpa kopling,
Gue saranin sih belajar di RPM yang rendah dulu dengan gigi 3 ke 4 supaya biar lebih enak perpindahan giginya dan nggak kasar-kasar banget. Kalau dari gigi 1 gigi 2 kan kayak agak loncat gitu kan ya. Gue saranin sih dari gigi 3 ke 4 atau dari 2 ke 3 itu no problem, it's okay. Kalau kalian udah lancar di low RPM, udah lancar nih di RPM yang rendah, habis itu mulai coba di RPM tengah-tengah, habis itu naik ke RPM yang tinggi. Terus kalau misalkan memang udah lancar, ya naik motornya lebih lebih nggak capek sih. Kan kalau seandainya tiap ganti gigi harus pakai kopling itu kayak pegel tangan kiri. Nah, itulah tujuannya, supaya clutchless shifting itu tujuannya tuh supaya itu biar nggak pegel aja sih tangan kirinya. Terus jangan lupa ganti oli, perawatan itu penting demi kenyamanan pas lagi clutchless shifting, biar lebih seamless, biar lebih halus gitu, dan nggak ada yang giginya kasar atau perpindahannya juga keras gitu. Nah itu ganti oli deh kalau kalian memang suka ganti gigi nggak pakai kopling. Mungkin segitu dulu aja sih caranya ganti gigi nggak pakai kopling. Sorry banget kalau misalkan seandainya gua ngajarinya kurang baik, kurang bagus. Jadi ya udah. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.